thought you had a lot load, huh? Yo guys, oke guys, di video kali ini gue akan membahas film yang berjudul Quarantine 2 Terminal yang dirilis pada tahun 2011. Film ini merupakan sequel kedua dari film Quarantine yang dirilis pada tahun 2008. Film ini akan berkisah tentang wabah infeksi rabies yang sama dengan di film pertamanya. Lokasi kejadian ini akan berada di bandara dan sudah pastinya mereka akan dikarantina karena wabah tersebut. Kejadian di film kedua ini berlangsung pada malam yang sama dan di waktu yang hampir bersamaan dengan peristiwa di film pertamanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Daripada penasaran, yuk kita nonton aja videonya. Film pun diawali dengan diperlihatkan gunung kesayangan dari Jenny. Dia dengan temannya bernama Paula berprofesi sebagai pramugari di salah satu penerbangan di Los Angeles. Kelihatannya dia buru-buru pergi kerja karena baru selesai nonton konser tadi sore. Singkat waktu, mereka akhirnya tiba di bandara. Kemudian, ketika Jenny dan Paula sedang beres-beres di pesawat, datanglah seorang co-pilot yang nampaknya kurang sehat. Katanya, mungkin dia tertular penyakit anjing di kompleksnya karena entah kenapa anjing-anjing di sana sakit semua. Kemudian, Jenna diperkenalkan dengan seorang bocil bernama George. Dia dititipkan oleh orang tuanya untuk terbang sendiri menuju ke rumahnya. Dan Jenny ditunjuk untuk menjaga anak tersebut. Singkat cerita, satu persatu penumpang pun mulai masuk ke pesawat. Dimulai dengan aki-aki yang menderita penyakit Parkinson, kemudian seorang lelaki subur yang berlagak cool di depan para pramugari, lalu juga ada seorang lelaki bernama Henry yang membawa sebuah kurungan kucing yang akan disimpannya di kabin pesawat. Katanya itu adalah hamster untuk para anak-anak. Namun, nampaknya dia sedikit kesulitan memasukkan kurungan itu. Lantas, si subur pun membantunya. Namun, dia tergigit oleh sesuatu di dalam kurungan tersebut. Akhirnya, kurungan itu disimpan di dalam bagasi pesawat. Tak lama kemudian, pesawat pun take off. Singkat waktu, ketika pada ketinggian optimal, para penumpang pun melakukan kegiatannya masing-masing. Namun, ada penumpang yang menelpon di dalam pesawat dan karena bahaya, dia pun ditegur oleh Jenny. Tetapi, dia ngeyel dan tetap menelpon hingga akhirnya HP-nya diambil oleh Henry. Dia pun ngamuk dan nyaris baku hantam. Karena kejadian itu, Jenny dan Henry pun mulai berkenalan. Singkat waktu, si subur pun memanggil Jenny dan meminta segelas air padanya. Tampaknya ada yang aneh dengan si subur. Setelah itu, Jenny melihat si Henry sedang menonton sesuatu di laptopnya. Dia pun bertanya, "Lu lagi nonton apa?" Ternyata Henry sedang melihat berita tentang CDC yang sedang mengisolasi sebuah apartemen di Los Angeles. Singkat cerita, si Jenny melihat si subur dalam kondisi yang aneh. Dia pun mencoba menyapanya. Jenny pun dimuntahi si subur itu yang sepertinya sedang nge-fly. Si subur berteriak-teriak ingin turun dari pesawat. Lalu terlihat seekor kucing dari salah satu penumpang memakan muntahan dari si subur itu. Lalu scene beralih, ketika Jenny selesai bersih-bersih dari muntahan itu, tiba-tiba si subur mengamuk dan menggedor-gedor pintu pilot. Semua orang panik dan berusaha menenangkan si subur yang semakin beringas. Pilot pun menghubungi bandara terdekat untuk melakukan pendaratan darurat. Pilot pun ditanya mengenai gejala-gejala yang dialami si subur. Sepertinya mereka sudah berhati-hati dengan masalah ini. Singkat waktu, ketika pendaratan sudah dekat, terjadi goncangan hebat. Paula dan Jenny berinisiatif mengangkat si subur untuk didudukkan ke kursi. Lalu tiba-tiba terjadi suatu hal yang tak terduga. Paula digigit di bagian wajah sampai berdarah hebat. Si subur pun akhirnya dikurung di dalam toilet pesawat. Lalu, Paula yang terluka di wajah ditangani oleh seorang penumpang bernama Sheila yang berprofesi sebagai paramedis. Dia pun diberi pertolongan pertama. Namun, ketika pesawat telah mendarat, tidak ada satupun terminal yang mau membukakan pintu untuk mereka. Semua ditutup dan bandara kelihatan sepi. Lalu, terlihat seorang petugas bandara. Mereka pun meminta tolong petugas itu agar mereka bisa turun dari pesawat. Setelah pintu dibuka, semua penumpang berhamburan keluar dari pesawat, sedangkan pilot dan co-pilot masih menahan si subur yang terus mengamuk. Tapi ternyata pintu terminal menuju bandara terkunci. Lalu si petugas bernama Ed itu mencari jalan lain untuk keluar dari sana. Singkat waktu, ternyata semua pintu terkunci dan mereka tidak bisa kemana-mana. Lalu samar-samar terdengar suara sirine dari luar gedung dan ketika dicek,
Semua orang menjadi panik, lalu mendesak Jenny untuk mencari solusi atas situasi ini. Dia pun berencana kembali ke pesawat untuk mencari sang pilot, sekalian mencari tas Sheila untuk merawat Paula. Lalu Jenny bersama beberapa penumpang pergi kembali ke pesawat dengan berhati-hati. Ketika sudah sampai, suasana pun sudah sepi dan tidak ada seorang pun di sana. Ketika mereka mengecek ke dalam toilet, mereka pun kaget karena si subur sudah tidak ada di sana. Lalu tiba-tiba terlihat si aki-aki yang ketinggalan di sana. Dia pun menunjuk ikatan dari si subur yang telah putus. Mereka lalu bergegas mengambil barang-barang di dalam bagasi. Lalu terlihat kurungan kucing Henry yang sudah terbuka dan isinya sudah jelas kabur. Salah satu penumpang pun mengambil pistol yang dibawanya untuk berjaga-jaga. Akhirnya, Jenny berhasil mendapat tas paramedis itu. Kemudian, mereka pun diserang oleh tikus yang berhasil kabur dari kurungan kucing itu. Lalu, ketika Jenny keluar dari bagasi, untung saja zombie pilot itu ditembak dan modar. Mereka lalu menemukan aki-aki itu kembali. Namun, ada satu penumpang yang jadi korban. Lalu, terdengar sesuatu di kegelapan. Mereka lalu menahan pintu tersebut. Beberapa saat setelah mereka terjebak, mereka pun mulai cekcok satu sama lain dan berasumsi ini seperti gejala rabies akut. Lalu ketika sedang asik cekcok, si aki-aki pun mengalami pengalaman tak terduga. Kepala botaknya pun tergigit oleh tikus itu. Si George lalu menampol tikus tersebut. Tak lama kemudian, Ed dan Henry berhasil menangkap tikus itu. Sungguh malang nasib si aki-aki ini. Dia pun harus dikurung di dalam kurungan karena bisa jadi si aki-aki ini terinfeksi. Tidak lama kemudian, setelah itu, Ed pun memeriksa tikus itu. Terlihat ada name tag di kaki tikus itu. Sepertinya tikus itu adalah tikus percobaan lab. Lalu, George pun mulai kepikiran bahwa Henry lah penyebab semua ini, karena dia membawa tikus itu di dalam kurungan. Mendengar hal itu, Jenny lalu mencoba berbicara dengan Henry. Namun, karena Jenny bucin, dia pun percaya aja perkataan Henry. Lalu, ketika mereka sedang berpelukan, tiba-tiba si subur kembali datang mengamuk. Untung saja mereka datang menolong dan si subur berhasil dilumpuhkan dengan menggunakan kabel. Singkat cerita, beberapa petugas CDC pun masuk ke sana. Mereka kelihatannya senang. Namun ternyata mereka harus menjalani beberapa protokol kesehatan. CDC lalu menyuntikkan sesuatu kepada para korban. Lalu mereka meminta semua orang di sini untuk disuntik juga kalau mau keluar dari sini. Tetapi hanya si nenek yang berani melakukan sembari membawa kucing kesayangannya. Lalu ketika akan disuntik, mungkin karena makan muntahan dari si subur. Lalu, kini si aki-aki yang lumpuh itu sehat walafiat, tapi kelebihan sehat. Lalu petugas CDC yang tersisa berusaha kabur. Namun ketika mereka keluar, lalu mereka mendengar sesuatu yang akan datang. Mereka lalu bergegas masuk ke dalam sebuah truk makanan. Namun, lelaki dari si wanita hamil itu sudah terinfeksi. Sungguh pasangan sehidup semati. Di dalam, mereka menginterogasi petugas CDC yang tersisa. Dia pun akhirnya berbicara dan menjelaskan semuanya dimulai dari karantina di sebuah apartemen di Los Angeles. Kamar apartemen paling atas dijadikan lab percobaan di sana. Mereka menduga ini ulah teroris yang ingin menyebarkan virus ini ke seluruh dunia. Setelah menjelaskan semuanya, dia lalu merebut pistol itu. Tidak lama kemudian, mereka pun berencana untuk kabur melalui saluran pembuangan. Lalu, ketika Ed sedang menjelaskan, untung saja George segera memencet tombol itu dan zombie itu pun mati tergencet. Singkat waktu, mereka lalu bergegas kabur dari situ. Tetapi Henry tiba-tiba menghilang. Mereka lalu terciduk zombie-zombie itu dan ketika Jenny berjalan, mereka pun harus berhadapan dengan zombie Paula. Paula pun mati terjatuh. Mereka lalu menuju ke kantor untuk mencari DNA bandara. Sedangkan George membongkar tas milik Henry dan menemukan bukti-bukti mengenai virus tersebut. Lalu ketika mereka menemukan DNA bandara itu, tiba-tiba
Untung saja para zombie itu ditembak si Henry. Tapi tampaknya Henry mengalami luka di pinggangnya. Lalu George berkata, "Kau akan baik-baik saja kan? Karena kau mempunyai antivirusnya." Henry pun mengancam George untuk menyerahkan antivirus itu dengan menggunakan pistol. Ketika Ed mencoba menyerang Henry, dia pun modar. Singkat waktu, dia pun menggunakan antivirus itu. Setelah itu, dia menyandra George dan kabur. Jenny dan Sheila pun berusaha mengejar mereka hingga setelah melumpuhkan zombie itu, dia lalu bertemu dengan Sheila yang membawa Night Vision dan menyerahkannya pada Jenny karena dia sudah tergigit. Dia pun memberi waktu kepada Jenny untuk kabur dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Setelah itu, Jenny lalu kembali mengejar Henry. Tidak lama kemudian, Jenny akhirnya menemukan George. Namun George bilang, "Jangan ke sini, si Henry sudah berubah menjadi monster." Lalu, untung saja George menembak monster itu. Namun, monster itu tidak mati hanya dengan tembakan. Lantas, Jenny memukul kepalanya menggunakan kunci Inggris sampai pucat. Mereka lalu kembali untuk kabur. Namun, pemerintah sepertinya sudah memutuskan untuk memusnahkan bandara tersebut. Api pun menyala dan akan membakar mereka. Hingga Jenny pun mendobrak pintu lorong dan menyuruh George untuk kabur duluan. Akhirnya, mereka pun merangkak di dalam kegelapan. Lalu, tiba-tiba, Jenny ternyata sudah tergigit ketika bertarung dengan si monster Henry. Jenny menyuruh George untuk terus bergerak dan Jenny semakin parah. Dan ketika tiba di ujung lorong, George pun keluar dari sana sambil memanggil-manggil Jenny. Ternyata Jenny sudah menjadi zombie dan mau tidak mau George harus pergi sendirian dengan pengorbanan Jenny yang tidak akan dilupakannya. Dan film pun berakhir. Nah, bagaimana? Cukup menarik bukan? Ternyata Henry lah dalam semua ini. Dan semuanya harus menjadi korban karena virus ini. Kecuali George yang berhasil selamat, oke? Sekian dulu alur cerita dari film ini. Thanks for watching and see you on next video.